Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. 3.000 personel gabungan, helikopter, 19 anjing pelacak dikerahkan amankan Mandalika, perbukitan juga dijaga. Sedikitnya 3.000 personel gabungan mulai dikerahkan untuk mengamankan ajang balap motor sirkuit Mandalika. Personel gabungan itu terdiri dari 2.058 personel Polda NTB beserta jajaran, 300 personel TNI, dan 465 personel gabungan dari instansi pemerintahan, serta 408 personel perbantuan dari Mabes Polri. Selain personel gabungan, ada pula peralatan pendukung operasi, antara lain 19 ekor anjing pelacak K9 dari Korsa Bara Baharkam Polri, 2 unit kapal dan 1 unit helikopter dari Korpel Lairut Baharkam Polri, 35 unit kendaraan roda 2, dan 24 unit kendaraan roda 4 dari Korlantas Polri, juga 16 kendaraan taktis Brimob. Di samping itu, juga ada 2 unit mobil pusat komando dari divisi TIK Polri, 13 unit kendaraan khusus dari Ditpa Mobfit Korsa Bara Baharkam Polri, 5 tim Jibom dan 5 tim operator pesawat nirawak atau drone Kor Brimob Polri. Tugas pengamanannya tak hanya berada di sekitar kawasan sirkuit, areal perbukitan yang ada di sekitarnya, perhotelan, pantai dan objek vital lainnya yang ada di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika juga menjadi atensi pengamanan. Keselamatan para penonton, pebalap bersama kru dan pengunjung di KEK Mandalika menjadi bagian dari tugas pengamanan. Anggota akan melaksanakan tugas pengamanannya melalui pos yang telah ditentukan. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menggelar apel pasukan dan peralatan operasi Mandalika Rinjani 2021 di lapangan Baradaksa Mapolda NTB di Mataram. Jadi seluruh peralatan dan personel hari ini masuk ke lokasi masing-masing untuk melakukan pengamanan ini semua personel gabungan, kata M. Iqbal Kamis 11 November, seperti dikutip dari Klik Mataram dari PMJ News. Kapolda NTB menghimbau kepada seluruh personel untuk melakukan pengamanan secara profesional dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di lapangan. Hal itu disampaikan karena mengingat ajang ini akan menjadi tolak ukur di mana pertaruhan nama baik Indonesia sebagai salah satu lokasi penyelenggara tahunan balap motor kelas dunia. Jelang ajang World Superbike Mandalika, Jokowi tetap jaga prokes. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pelaksanaan ajang-ajang internasional di sirkuit Mandalika tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID. Kata Presiden Jokowi dalam sambutannya, sekali lagi protokol kesehatan ketat dan saya sudah memerintahkan untuk juga didampingi oleh Satgas sehingga tata kelola setiap event itu terus dijaga protokol kesehatannya. Kata Jokowi dalam sambutannya pada peresmian sirkuit Mandalika dikutip dari laman presidenri.go.id. Jokowi mengatakan bahwa ajang-ajang kelas dunia siap digelar di sirkuit tersebut. Adapun dalam waktu dekat ini akan digelar ajang World Superbike WSBK pada 19-21 November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, Stone Mastic Asphalt SMA, juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP, kata Presiden Jokowi. Bersama dengan peresmian sirkuit Mandalika, Presiden juga meresmikan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok atau BIL dengan KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 km tersebut telah siap digunakan dan akan memangkas waktu tempuh antara bandara dengan KEK Mandalika. Kata Presiden Jokowi, alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan, sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja, kata Presiden. Untuk diketahui, sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation ITDC. ITDC merupakan bagian dari InJourney
yakni sebuah holding BUMN pariwisata dan pendukung yang resmi beroperasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021. Sebelumnya, BNPB memberi dukungan kepada pemerintah daerah Provinsi NTB untuk memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan melalui gerakan mobil masker untuk masyarakat. Gerakan mobil masker ini merupakan upaya pemerintah melalui BNPB untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker kepada masyarakat. Menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Ganif Warsito dikutip dari laman BNPB. Selain itu, gerakan masker ini ditujukan untuk mendukung penguatan protokol kesehatan jelang perhelatan balap motor internasional World Superbike. Sirkuit Mandalika bakal gelar Formula One. Rio Haryanto, ini kabar gembira. Pembalap ternama Indonesia Rio Haryanto memberikan tanggapan positif terkait rencana sirkuit Mandalika dalam menggelar ajang balapan Formula One. Dirinya menganggap bahwa ini akan menjadi kabar yang sangat gembira. Seperti yang diketahui, CEO Mandalika Grand Prix Association Ricky Baheramsyah mengaku sudah mempersiapkan rencana untuk menggelar turnamen Jetara tersebut. Dengan begitu, lintasan yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut tidak hanya akan menggelar MotoGP saja. Kata Ricky, sirkuit kami bisa memenuhi grade A FIA yang akan menampung F1 dan kami sudah berdiskusi dengan F1 di Lombok. Jadi destinasi seperti Lombok akan menjadi tantangan bagi F1, tapi begitu Mandalika dikembangkan maka akan ada peluang fantastis untuk F1 jika ingin menjelajahinya. Untuk saat ini kami sepenuhnya fokus pada balapan yang kami miliki. Menanggapi rencana ini, Rio Haryanto pun sangat menyambutnya dengan gembira. Pasalnya dengan hadirnya Formula One di tanah air, negeri ini bisa disorot mata dunia. Kata Rio Haryanto, ini bakal menjadi kabar gembira sekali ya jika Indonesia jadi menyelenggarakan ajang balap Formula One karena ini merupakan ajang yang prestis, banyak sekali audiensnya di seluruh dunia. Dengan adanya F1, Mandalika akan sangat membantu mempromosikan Indonesia di mata dunia, bisa lewat produk atau destinasi pariwisata, kata sang pembalap. Rio sendiri saat ini menjadi pembalap Indonesia yang pernah mencicipi persaingan di ajang balap Formula One. Diketahui ia hanya bertahan kurang dari semusim pada 2016 lalu. Kala itu rider Manor Racing ini hanya mampu mencatatkan posisi terbaik di peringkat ke-15. Di sisi lain, membandingkan sirkuit Mandalika dengan sirkuit Sepang, sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 November. Dengan proses peresmian tersebut, artinya sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sepenuhnya siap menjadi tuan rumah untuk berbagai ajang kelas dunia. Sebelum sirkuit Mandalika ada, penggemar MotoGP di Indonesia kerap melancong ke Malaysia untuk menyaksikan pertandingan di sirkuit Sepang Malaysia. Namun pada tahun depan kondisi akan berubah karena pecinta MotoGP Indonesia bisa menyaksikan langsung balapan di negerinya. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika telah masuk dalam kalender MotoGP tahun 2022 dan akan menjadi tuan rumah pada seri balapan kedua pada 20 Maret 2022. Berikut ini beberapa perbandingan antara sirkuit Mandalika di Indonesia dan sirkuit Sepang Malaysia yang wajib Anda ketahui. 1. Biaya konstruksi pembangunan sirkuit. Mandalika menelan fulus hingga 1,1 triliun rupiah. Biaya ini dihabiskan untuk pekerjaan dasar sirkuit dan pembangunan sirkuit. Sementara itu biaya yang dikeluarkan untuk membangun sirkuit Sepang 120 juta dolar AS atau sekitar 300 miliar rupiah dan rampung pada tahun 98. Sirkuit Sepang secara resmi dibuka pada 9 Maret 99. 2. Kapasitas penonton. Kapasitas Grandstand Seating Street Circuit Mandalika mencapai lebih dari 50.000 tempat duduk, sementara non-seated area tribun berdiri sanggup menampung 138.000 orang. Para penonton juga bisa menonton MotoGP di Hospitality Suites yang direncanakan akan berkapasitas 7.700 penonton. Untuk sirkuit Sepang di Malaysia mampu menampung hingga 130.000 penonton sekaligus. Grandstand utama dan 18 corporate suites ber-AC memiliki kapasitas 32.000 penonton, sedangkan grandstands K dan F dapat diisi hingga 18.500 penonton yang berhadapan masing-masing pada belokan 1 dan 7. 3. Panjang trek.
Sirkuit Sepang Malaysia dirancang dengan trek sepanjang 5.542 meter yang dilengkapi dengan 15 tikungan dan 8 lintasan lurus termasuk 2 lintasan berkecepatan tinggi. Sementara luas keseluruhan area adalah 90 hektar. Sedangkan sirkuit Mandalika dirancang dengan trek sepanjang 4.310 meter yang dilengkapi 17 tikungan. Luas keseluruhan area sirkuit adalah